Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mic. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di depan kita sudah ada Mezco Red Hood yang katanya holy grail dari tokoh ini dalam bentuk figure. Apakah benar demikian? Yuk kita bahas dari packagingnya dulu. Nah, sebelumnya gue mau info kalau figure ini merupakan figure eksklusif dari Mezco, yang artinya hanya bisa diorder via website Mezco-nya langsung. Tampak depan dari packagingnya seperti ini, Mezco eksklusif, logo DC, kanan logo Batman dan juga Red Hood, kiri ilustrasi, atas, bawah, dan belakang beberapa ilustrasi Red Hood dari komiknya. Langsung saja kita buka. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya dulu. Satu buah zipper bag untuk menyimpan aksesorisnya, yang kalian bisa tulis Red Hood aksesoris di bagian ini. Satu buah stand dengan logo Red Hood di bagian tengah. Bagian pack ini bisa kalian copot, dan kalian bisa tancapkan stand ini di sini. Satu pasang crowbar, bentuknya oke. Paint jobnya juga nice, terlihat seperti linggis beneran. Satu buah Chris Dagger, mata pisau dan bilahnya kontras. Extra grip berwarna merahnya juga cakep. Satu pasang dual gun, senjata ciri khas dari Jason Todd. Detailnya sudah nggak perlu diragukan, sculptnya crisp, paint jobnya nggak kalah rapi. Mirip Desert Eagle, tapi ini versi lebih kerennya. Bagusnya lagi, bagian slide-nya bisa digeser, so pose menembak bisa lebih real. Nice gimmick. Tidak lupa bagian magazinnya pun bisa dicopot seperti ini. Dua buah magazine, bisa kalian lihat detail dari peluru di dalamnya. Satu buah sniper rifle, detail dari dekat dari ujung muzzle, body, sampai recoil padnya. Secara visual sangat memanjakan mata. Paint job yang diaplikasikan bagus, warna silver dove-nya bikin senjata ini terlihat mewah. Magazinnya bisa kita copot, dan balik lagi di sini terlihat sculpt dan paint job untuk pelurunya. Dan kita mendapatkan satu buah extra magazine lagi. Dua jenis efek letusan senjata, satu pasang untuk dual gun dan satu buah untuk sniper rifle. Berwarna translucent orange bergradasi ke kuning, untuk dual gun bentuknya lebih ke asap, sedangkan rifle lebih berupa ledakan. Dan masing-masing di bagian ujungnya terdapat sculpt peluru. 4 pasang ekstra tangan, satu pasang terbuka lebar, satu pasang dengan trigger finger, dan satu pasang memegang. Secara size jari-jari kelihatan gempal-gempal, so Mezco sengaja bikin lebih real ya. Karena in real life, kalau kita menggunakan sarung tangan yang tebal, pastinya membungkus jari jemari kita seperti ini. Untuk detail, paint job dan juga teksturnya kurang lebih seperti ini. Nice! Satu extra head sculpt yang mana merupakan salah satu aksesoris penting. Helmetnya ini pecah sebagian kalau nggak salah terjadi saat ia berkelahi dengan Batman. Size-nya memang terkesan lebar, tidak seramping di komik. Jadi menyesuaikan bentuk kepala dengan perlindungan ekstra. That's why kalian bisa lihat juga di sini ketebalan dari si helmetnya. Wajah Jason dengan sekar di pipi, detail rambut, telinga, alis, dan juga mata cakep. Warna merah red candy-nya keren, baret-baret battle damage-nya diaplikasikan dengan sangat baik. Dan ini dia Red Hood dari Mezco. Nah, terlihat lebih jelas pada helmet ini, proporsi kepala memang agak besar jika dibandingkan dengan size badannya. Namun, hal ini terjadi jika dilihat dari angle depan. Jika dari angle sedikit ke samping, jauh terlihat oke ya. Kinclong helmetnya lebih jelas terlihat pada versi ini. Cakep banget. Masuk ke bagian badan, jaket coklat berbahan fake leather ini, secara looks memang bagus. Tapi jujur gue kurang suka, karena cenderung lama-kelamaan akan cracking dan akhirnya rontok. Kalau kalian lihat di sini, udah ada tanda-tanda ya. But anyway, secara jahitan dan bentuk gak bisa dipungkiri, ini cakep. Baik dari depan maupun belakang. Jaketnya ini bisa dilepas, but nope, I will not do that. Untuk bagian lengan, terlihat vein atau urat-uratnya di sculpt dengan sangat jelas. Nice. Bagian strap pada gloves-nya memiliki detail seperti ini, dan tangan yang terpasang adalah versi mengepal. Nah, detail dari insignia di dadanya cakep banget. Strap di bagian sampingnya juga bagus. Dan bahannya ini rubbery, jadi gue berharap ke depannya nggak akan cracking juga. Sedangkan untuk dasar bajunya menggunakan bahan kain atau fabric. Beltnya cakep banget, detail dari pouch-pouch yang ada di sini, treatmentnya super ciamik. Untuk holsternya berbahan dasar soft plastic, jadi nggak akan takut patah. Detailnya seperti ini. Diikat dengan strap berbahan dasar spandek yang gua takut lama-lama getas juga. Hopefully nggak ya. Karena pada figure McFarlane Red Hood Custom yang gua punya, karetnya mulai begitu.
Celananya menggunakan fabrics juga dengan bahan twill, bisa dilihat dari teksturnya. Knee padnya seperti ini, sama strapnya berbahan seperti ini. Untuk bootsnya, cakep banget masing-masing dengan scalp strap 3 buah berwarna hitam dengan part berwarna silver di bagian sini dan ujungnya. Sepatunya masih senada. Dan terakhir, untuk outsole-nya, cakep banget bertekstur layaknya sepatu asli dengan weathering yang apik. Nice! Overall, figure ini cakep. Meskipun jujur gue cukup khawatir dengan fake leather dan karet-karet yang terpasang. Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat, swivel pada leher, menunduk segini, menengadah segini, wow, menengadah segini, sender kanan, sender kiri, tangan terangkat segini aja karena terhalang oleh jaketnya. Harusnya bisa 360 derajat, tapi ya jaketnya, swivel pada bicep, terhalang jaketnya. Tangan bisa ditekuk sejauh ini, tapi gue nggak tahu ini single atau double joint. Swivel pada ball joint tangan, hinge. Swivel pada torso atas, tapi ingat ada bajunya. Swivel pada pinggang, crunch segini, ke belakang segini, miring kanan, miring kiri, kaki ditekuk ke depan. Yep, karena celananya bahan fabric, you know lah. Ke belakang, swivel pada bagian paha, kaki ditekuk, sedikit swivel pada boot line, swivel pada ankle, telapak kaki ke depan segini aja, ke belakang segini, pivot, and split. Tampak depan dari figure ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari Mezco Red Hood berada di 16,5 cm. Dan berikut perbandingannya dengan McFarlane Red Hood versi custom dan juga versi Red Accent. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, dan tentunya seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail, semuanya oke, jadi gua kasih skor 5. Paint job, cakep. Gue suka dengan pemilihan warna-warnanya. Skornya 5. Aksesoris cukup banyak dan bagus, nilainya 5. Artikulasi susah. Jujur susah banget mau dipose-posein. Meskipun ya masih bisa lah sedikit demi sedikit, tapi gue kasih skor 3. Price, gue PO di harga $141. Kurang lebih jika dirupiahkan di sekitar 2.350.000, sudah termasuk ongkir, pajak, dan bea cukai. Untuk scale 1/12 terbilang cukup mahal, meski secara kualitas bagus banget. So gue kasih 4. Total skornya adalah 4,4. Overall figure ini gue rekomendasiin banget buat kalian yang suka dengan sosok Red Hood. Hanya untuk saat ini, paling kalian ikut waitlist dari website Mezco-nya aja. Just in case one day bakal di-reissue. Karena terkadang untuk beberapa figure yang high demand, Mezco suka tiba-tiba rilis kembali. So buat kalian yang mau takis bisa jadikan harga yang gue dapet sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!